Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori-teori fungsi negara menurut para ahli dan implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori-teori fungsi negara menurut para ahli. Yang pertama ada dari John Locke yang membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi legislatif, yang mana yang kita ketahui fungsi legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Yang kedua fungsi eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga kekuasaan federatif, yang mana kekuasaan ini untuk melaksanakan kehubungan luar negeri. Yang kedua, menurut Mo Kusnaldi, seorang ahli tata negara berpendapat bahwa fungsi negara terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menegakkan politik atau hukum dan ketertiban. Dan yang kedua, menuntut kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan dan keinginannya, kebijakan harus dilaksanakan untuk mencegah konflik sosial. Selanjutnya, menurut Montesquieu, seorang pakar nasional Prancis menekankan bahwa fungsi negara terdiri 3 fungsi utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mana pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat John Locke. Beliau mengemukakan fungsi legislatif yaitu mengharuskan negara membuat undang-undang, dan yang kedua fungsi eksekutif sebagai penegakan di mana negara menegakkan hukumnya, dan fungsi yudisial yaitu memantau kepatuhan terhadap semua peraturan. Yang mana fungsi negara menurut Montesquieu ini disebut dalam trias politika. Nah, meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip trias politika secara implisit. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik, dengan membagi kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya kita beralih kepada implementasi teori fungsi negara. Yang pertama ada fungsi pertahanan dan keamanan. Suatu bangsa harus melindungi unsur-unsur nasionalnya yaitu rakyat, masyarakat, dan pemerintah dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan lain yang muncul secara internal maupun eksternal. Sebagai contoh, negara Indonesia membentuk Tentara Nasional Indonesia untuk mempertahankan dalam bentuk pertahanan militer, dan juga Indonesia membentuk polisi yang mana akan menegakkan hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, fungsi keadilan. Negara berkewajiban untuk melakukan keadilan di depan hukum tanpa diskriminasi atau kepentingan khusus. Sebagai contoh, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Hal ini sudah diimplementasikan di Indonesia, meskipun kita tidak tahu apakah sepenuhnya sudah terpenuhi, tetapi seharusnya harus seperti itu. Selanjutnya, fungsi regulasi dan yudikatif. Negara mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk melaksanakan kebijakan yang memiliki landasan kokoh untuk membentuk tatanan kehidupan sosial sebagai bangsa. Contoh, undang-undang yang berlaku di Indonesia harus dilaksanakan dan harus dipatuhi. Seseorang yang melanggar hukum atau undang-undang yang ada di Indonesia akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berlaku sesuai undang-undang. Dan yang terakhir, fungsi kebahagiaan dan kemakmuran merupakan eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan membuat mereka lebih kaya dan lebih sejahtera. Nah, sebagai contoh, kita kenal di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berbeda-beda, sumber daya alam yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia dapat kita eksploitasikan sumber daya ini agar lebih dikenal di negara-negara lain. Kita eksplor sumber daya alam yang ada di Indonesia sebagai bentuk agar negara Indonesia dapat dikenal akan kekayaannya tersebut.